Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sahibati rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa tidak semua kaum muslimin di dunia ini mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Banyak dari kerabat kita, teman-teman kita, bahkan kaum muslimin yang lain dipanggil oleh Allah terlebih dahulu sebelum Ramadan yang dinanti-nantikan tiba. Lalu kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, patutnya kita bersyukur dengan cara meningkatkan kembali ibadah kita, meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah, agar menjadikan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dan lebih berkualitas dibanding dengan Ramadan tahun sebelumnya. Tema kultum hari ini yang akan saya bawakan adalah keutamaan dari membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Sebenarnya sudah banyak redaksi yang menceritakan, menjelaskan secara terperinci dari keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang keutamaan tersebut. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran merupakan orang yang paling baik dan utama di mata Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena termuat dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Dari hadis tersebut nampak bahwa orang yang paling baik di mata Allah bukan saja orang yang bersedekah dengan banyak, orang yang berkali-kali haji dan umroh, melainkan orang yang paling baik di mata Allah adalah orang yang mau meluangkan waktunya untuk bisa membaca Al-Quran juga mentadaburinya. Lalu yang kedua, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi teman-teman, kita tidak akan rugi dalam membaca Al-Quran. Jika satu huruf saja kita baca sudah mendapat 10 kebaikan, bagaimana jika kita membaca satu ayat, kemudian satu halaman, ataupun satu juz dalam sehari? Bukankah begitu banyak pahala yang kita dapatkan? Lalu yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebagaimana termuat dalam hadis, bacalah Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan datang kepadamu sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Di hari kiamat nanti teman-teman, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri dan amalan kita yang kita perbuat. Baik itu saudara, teman, kerabat, tidak akan ada yang bisa menolong kita. Mereka semua akan mementingkan diri mereka sendiri. Begitupun dengan kita. Jika kita terbiasa dalam membaca Al-Quran sehari-hari, maka Al-Quran tersebut akan membantu menolong kita nanti ketika kita di hari kiamat. Lalu yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ketenangan jiwanya, diberikan rahmat, dan juga namanya akan dikenal oleh penduduk langit. Sebagaimana termuat dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak semata-mata suatu kaum berkumpul di rumah Allah, kemudian di dalamnya dibacakan kitabullah, melainkan malaikat akan turun dan juga memberikan rahmat serta ketenangan jiwa, dan juga nama-nama mereka akan dikenal oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Karena Al-Quran tersebut memiliki beberapa nama lain, yaitu salah satunya adalah Asy-Syifa, sebagai obat penyejuk jiwa. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Balasan terbaik tersebut merupakan adalah janji yang pasti yang Allah berikan kepada kita. Demikianlah keutamaan dari membaca Al-Quran yang saya uraikan. Semoga uraian tadi dapat menjadikan kita termotivasi dalam membaca Al-Quran, terutama di saat bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, afwan alal akhto, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.